Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Prodi D3 Kebidanan Stikes Maharani Malang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sirkulasi darah fetus. Selamat menyaksikan. Bagaimana sih cara kerja sistem peredaran darah pada janin itu? Mari kita bahas. Nah teman-teman, selama kehamilan, bayi atau janin yang belum lahir bergantung pada ibunya untuk mendapatkan makanan dan oksigen. Karena janin tidak menghirup udara, sirkulasi darahnya berbeda dibandingkan setelah lahir. Plasenta adalah organ yang berkembang dan tertanam di dalam rahim ibu selama kehamilan. Bayi yang belum lahir terhubung ke plasenta melalui tali pusat. Semua nutrisi, oksigen, dan penunjang kehidupan yang diperlukan dari darah ibu dialirkan melalui plasenta dan ke bayi melalui pembuluh darah di tali pusat. Produk limbah dan karbon dioksida dari bayi dikirimkan kembali melalui pembuluh darah, tali pusat, dan plasenta ke sirkulasi ibu untuk dibuang. Selanjutnya, ilustrasi aliran darah atau sirkulasi pada janin. Saat bayi masih di dalam rahim, paru-parunya belum digunakan. Hati bayi belum berkembang secara sempurna. Darah yang bersirkulasi melewati paru-paru dan hati dengan mengalir melalui jalur yang berbeda dan melalui lubang khusus yang disebut shunt. Aliran darah pada bayi yang belum lahir mengikuti jalur ini, yaitu oksigen dan nutrisi dari darah ibu ditransfer melalui plasenta ke janin melalui tali pusat. Darah yang diperkaya ini mengalir melalui vena umbilikalis menuju hati bayi. Di sana ia bergerak melalui shunt yang disebut ductus venosus. Hal ini memungkinkan sebagian darah mengalir ke hati. Namun, sebagian besar darah beroksigen tinggi ini mengalir ke pembuluh besar yang disebut vena cava inferior dan kemudian ke atrium kanan jantung. Selanjutnya, inilah yang terjadi di dalam jantung janin. Ketika darah beroksigen dari ibu memasuki sisi kanan jantung, darah tersebut mengalir ke ruang atas atau atrium kanan. Sebagian besar darah mengalir ke atrium kiri melalui saluran yang disebut foramen ovale. Dari atrium kiri, darah mengalir turun ke ruang bawah jantung atau ventrikel kiri. Kemudian dipompa ke bagian pertama arteri besar yang berasal dari jantung atau aorta ascendens. Dari aorta, darah kaya oksigen dikirim ke otak dan otot jantung itu sendiri. Darah juga dikirim ke tubuh bagian bawah. Darah yang kembali ke jantung dari tubuh janin mengandung karbon dioksida dan produk limbah saat memasuki atrium kanan. Ia mengalir ke ventrikel kanan, di mana biasanya akan dikirim ke paru-paru untuk diberi oksigen. Sebaliknya, ia melewati paru-paru dan mengalir melalui ductus arteriosus ke dalam aorta descendens yang menghubungkan ke arteri umbilikalis. Dari sana darah mengalir kembali ke plasenta. Di sana karbon dioksida dan produk limbah dilepaskan ke sistem peredaran darah ibu. Oksigen dan nutrisi dari darah ibu ditransfer kembali melalui plasenta, kemudian siklusnya dimulai lagi. Saat lahir, perubahan besar terjadi. Tali pusar terjepit dan bayi tidak lagi menerima oksigen dan nutrisi dari ibunya. Saat menghirup udara pertama kali, paru-paru mulai mengembang dan ductus arteriosus serta foramen ovale keduanya menutup. Nah, sirkulasi dan aliran darah bayi melalui jantung kini berfungsi seperti orang dewasa. Nah teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan tentang sirkulasi darah fetus. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.